Hai, di video ini kita akan membahas siapakah audiens Anda. Nah, audiens kita itu berbeda-beda. Kita perlu membagi mereka berdasarkan temperatur. Nah, maksudnya apa? Kita bisa membagi audiens kita berdasarkan cold, dingin, hangat, atau panas. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kenapa kita perlu membahas temperatur audiens? Karena banyak orang yang beriklan di Facebook, tapi komplain bahwa produknya itu nggak laku-laku, nggak bisa dijual. Nah, kebanyakan alasannya karena mereka tidak mengerti konsep audience temperature ini. Kadang kita nggak bisa menjual produk langsung ke audience, apalagi kalau audience itu dalam tahap cold. Oke? Apalagi kalau produk Anda itu mahal. Nah, contoh misalnya begini. Saya sering menganalogikan menjual produk itu seperti mengajak seorang wanita menikah. Misalnya Anda seorang pria dan Anda ketemu dengan seorang wanita di pesta, kemudian Anda tidak bisa langsung mendekati dan mengajaknya menikah. Ini akan sangat aneh. Kenapa? Karena hubungan Anda itu masih dalam temperatur cold. Nah, lalu caranya bagaimana? Anda mendekati wanita itu, kemudian memperkenalkan diri, menjelaskan background Anda itu siapa. Oke? Nah, kemudian setelah Anda ngobrol, Anda bisa bertukaran nomor telepon. Nah, setelah Anda bertukaran nomor telepon, Anda sudah mulai masuk ke tahap warm atau hangat, di mana berikutnya Anda bisa mengajak wanita itu, misalnya ngajak keluar dinner atau keluar nonton. Nah, setelah hubungan Anda berjalan beberapa tahun, baru kemudian masuk ke tahap hot, barulah Anda mengajaknya menikah. Nah, sama dengan ketika Anda menawarkan produk ke audiens Anda. Nah, kalau misalnya audiens Anda itu masih cold, di mana mereka masih belum pernah mendengar tentang Anda ataupun company Anda, dan Anda langsung menawarkan produk, apalagi produk Anda itu mahal, maka mereka akan pikir, siapa sih Anda? Apakah perusahaan Anda itu terpercaya atau enggak? And then kemudian mereka lihat produk Anda itu mahal. Oke, kemungkinan terjadi konversi atau pembelian itu sangat minim. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin Anda tidak langsung menjual dulu, tapi Anda memperkenalkan brand Anda dengan mengajaknya ke website Anda dan membaca tentang company profile Anda atau menjelaskan tentang benefit produk Anda dengan menyediakan konten video, misalnya. Nah, setelah mereka pernah mendengar tentang Anda, maka mereka tergolong dalam audiens yang warm. Oke, audiens yang warm adalah mereka yang pernah mendengar tentang Anda, atau mereka yang pernah mengunjungi website Anda, atau mereka yang pernah mengkonsumsi konten Anda, misalnya konten video tentang benefit produk Anda. Nah, setelah mereka kenal dengan Anda, kemudian Anda barulah menawarkan menjual produk. Nah, di saat itu kemungkinan terjadi konversi lebih besar. Orang yang sudah pernah membeli dari Anda itu tergolong dalam audiens yang hot. Itu merupakan audiens yang sangat baik karena ketika mereka membeli produk dari Anda dan Anda mendelivernya dengan sangat baik, mereka percaya dengan brand Anda, maka berikutnya ketika Anda punya produk baru atau Anda mau upsell dengan produk lainnya, kemungkinan mereka membeli akan lebih tinggi dibandingkan dengan audiens yang masih cold. Nah, dengan mengerti konsep audience temperature ini, nanti kita akan membahas bahwa bagaimana Anda ketika mulai beriklan di Facebook itu akan target ke general audience, tetapi ke depannya Anda akan lebih sering mentarget ke custom audience. Oke, untuk lebih mengerti antara general audience dan custom audience, saya membahas menggunakan contoh ini. Nah, misalnya ini adalah toko offline Anda, oke, dan ini adalah orang yang belum kenal dengan Anda, dan mereka melihat iklan tentang toko Anda. Nah, maka cold audience ini akan masuk ke toko Anda untuk melihat-lihat. Oke, nah di toko Anda akan display produk Anda, atau mungkin ada sebuah TV yang menjelaskan tentang benefit dari produk Anda. Dari orang yang pernah mengunjungi, mungkin sebagian akan keluar tanpa membeli. Oke, sebagian akan membeli dan menjadi buyers. Nah, orang yang tidak membeli ini, paling tidak ketika mereka mengunjungi toko Anda, customer service akan meminta nomor telepon mereka atau email mereka untuk kemudian di follow up. Nah, ketika mereka keluar dari toko tanpa membeli, tetapi mungkin minggu depan atau bulan depan Anda meng-email atau mengkontak mereka menawarkan produk dengan diskon khusus, kemungkinan mereka membeli akan lebih besar. Kenapa? Karena mereka sudah kenal dengan brand Anda. Mereka sudah pernah mengunjungi toko Anda ataupun mereka pernah menonton konten video Anda. Nah, analogi ini sama dengan ketika Anda beriklan di Facebook. Nah, masih ingat ketika kita membuat iklan di level ad set, Anda memilih targeting misalnya age, gender, location, interest. Nah, ini adalah
targeting yang Anda gunakan ketika Anda mau mentarget orang yang sebegitu banyak di Facebook. Oke, ini adalah audience yang ada di Facebook. Facebook punya 1,7 miliar pengguna. Oke, mereka itu adalah general audience yang belum kenal dengan Anda ataupun brand Anda. Nah, kemudian Anda menjalankan iklan. Iklan ini Anda bisa saja langsung menjual ke mereka kalau misalnya produk Anda itu murah dan produk itu adalah produk komoditas yang gampang dikonsumsi. Nah, tapi kalau misalnya produk Anda itu adalah produk yang middle up atau produk yang mahal, biasanya Anda tidak bisa langsung menjual. Nah, Anda perlu membuat sebuah konten yang mengedukasi dulu sifatnya. Oke? Misalnya sebuah konten video, ataupun bisa saja sebuah iklan yang mengajak mereka untuk mengunjungi website Anda. Nah, setelah mereka mengunjungi website Anda, maka mereka termasuk warm audience, audience yang hangat, karena mereka pernah mengunjungi website atau mereka pernah menonton video Anda. Nah, barulah kemudian kalau ada yang beli, mereka termasuk buyers. Nah, pengunjung website atau penonton video dan orang yang sudah membeli, ini saya kategorikan sebagai custom audience. Tetapi orang yang belum pernah mendengar tentang Anda, itu saya kategorikan sebagai general audience. Nah, untuk Anda yang baru memulai iklan di Facebook, Anda masih belum punya database audience, maka Anda menjalankan iklan ke general audience, karena Anda mendapatkan audience yang baru untuk custom audience ini. Nah, Anda melakukan targeting dengan menjalankan interest, seperti pada video sebelumnya, di mana kita target orang yang interest dengan yoga. Nah, setelah Anda menjalankan iklan beberapa saat, beberapa bulan kemudian, Anda sudah mulai punya database audience yang mengunjungi website Anda, atau bagi Anda yang tidak punya website, Anda bisa menjalankan iklan video, lalu kemudian Anda sudah bisa mengkoleksi sekelompok orang yang pernah menonton video Anda. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan custom audience, yang Anda kemudian bisa menjalankan iklan target ke mereka. Misalnya iklan yang kedua ini untuk menawarkan produk. Nah, iklan yang kedua atau iklan yang mentarget ke custom audience ini biasanya akan lebih murah dibandingkan dengan ketika Anda iklan ke cold audience. Kenapa? Karena audience ini sudah kenal dengan Anda. Jadi ketika Anda menjalankan iklan target ke mereka, mereka sudah lebih familiar dengan brand Anda. Nah, inilah tentang audience temperature. Oke, bagaimana Anda mengenal audience Anda. Kita rekap sedikit, yaitu audience terbagi menjadi 3, yaitu cold, warm, dan hot. Kemudian kita tahu, ketika kita mau menjual produk yang mahal, kita tidak bisa langsung mentarget cold audience, tapi kita perlu mengedukasi dulu dengan memberikan konten video, misalnya. Nah, setelah mereka teredukasi, mereka menonton video, maka mereka akan masuk sebagai custom audience. Nah, di Facebook, kita bisa meminta Facebook untuk membuat custom audience dari orang-orang yang pernah menonton video Anda. Nah, setelah mereka menonton video itu dan mereka sudah mengerti benefit dari produk Anda, barulah Anda jalankan iklan berikutnya, yaitu menawarkan atau menjual produk Anda. Dan biasanya konversinya bisa lebih bagus dibandingkan kalau Anda menjalankan iklan penjualan langsung ke general audience.